warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Puspita Suci, NIM 2081965. Saya dari kelas IPSC. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai interpretasi dari kolan yang berjudul mengonter memanggil pemuda untuk melanjutkan perjuangan pahlawan kita, yang terbit pada hari Jumat tanggal 18 Januari 1946. Yang pertama yaitu Kementerian Sosial membahas perbaikan nasib buruh bahwa adalah suatu tindakan yang bijaksana. Sudah sering kita menulis supaya tiap-tiap kementerian memajukan rencana sementara, karena rencana seseorang hanyalah dapat dipastikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rencana dengan segera dapat disusul dengan tindakan. Sebab bagaimana kita menjalankan tindakan kalau tidak ada rencana? Inilah yang dilupakan oleh kementerian selama ini. Lupa akan rencana perbaikan yang akan memperkuat kedudukan kabinet di kalangan rakyat, mengikat perjanjian rakyat pada kabinet. Kita jangan lupa bahwa perjanjian yang diberikan oleh rakyat pada kabinet adalah perjanjian rakyat kepada pemimpin yang dijalankan dengan baik. Syahril dan Amir Syarifuddin adalah nama-nama yang tak gampang dilupakan oleh rakyat yang berjuang dengan cara revolusioner. Sebab itu mereka percaya kepada pemimpinnya. Tapi hal ini tidak berarti bahwa rakyat tidak kritis. Sebab itu Kementerian Sosial dahulu mendapat serangan-serangan bebas, terutama dari para wartawan, karena mereka kritis terhadap susunan kepegawaian. Rencana kita yang bermaksud baik terbongkar pada dinding luar kantor raja, rakyat tidak berjuang. Mereka beranggapan bahwa orang-orang yang berada di luar kantor juga berjuang dengan tidak mementingkan diri sendiri, dan mereka mengira bahwa oposisi bermaksud memecah dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Orang yang berkedudukan di suatu jabatan perlu orang yang bertanggung jawab dan orang yang mengerti tentang dinamika waktu, dan orang yang dapat dipercaya. Selama rencana tidak mengganggu kepentingan umum, maka segala usaha pembangunan hendaklah dimajukan dan didukung oleh pemerintah, karena rakyat memerlukan kehidupan yang lebih baik. Kemudian berita yang kedua yaitu dalam perjanjian Tan Malaka memanggil pemuda untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kemudian dibentuk panitia kecil yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan, antara lain yaitu Ibnu Parna, Waliah Patah, Ir Sugiman, Abdul Majki, Sudirman, Atmaji, Sugiono, Usman Surahaja, dan Mangun Kusmo. Pada sidang yang diadakan tanggal 16 Januari di Solo, dalam permusyawaratan tersebut, panitia kecil memutuskan pertama yaitu anggota Persatuan Perjuangan terdiri dari organisasi, politik, ekonomi, sosial, dan keprajuritan. Yang kedua yaitu anggota Kongres terdiri dari wakil anggota Persatuan Perjuangan. Yang ketiga yaitu anggota sekretaris terdiri dari anggota Badan Pekerja Persatuan Perjuangan. Yang keempat yaitu anggota badan pekerja ialah mereka yang dipilih para ahli dan disetujui untuk menjalankan keputusan Kongres. Dalam perjuangannya, pemberontak mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk bekerja bersama-sama melaksanakan segala program yang telah diputuskan oleh Persatuan Perjuangan, yaitu 1. Pengakuan kemerdekaan 100%, yang kedua yaitu pemerintahan rakyat, yang ketiga yaitu tentara rakyat, yang keempat yaitu melucuti senjata tentara Jepang, yang kelima yaitu menggoreskan perlawanan bangsa Eropa, yang keenam yaitu menyelenggarakan perindustrian pabrik. Kemudian persyaratan untuk menjadi badan kongres yaitu 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berpikir, bersidang, dan berkumpul. Yang kedua yaitu hak berpikir. Bersidang dipergunakan untuk mereka yang dapat mempengaruhi lingkungannya dengan suatu ajaran mereka. Maka dari itu perlu adanya perkumpulan atau organisasi baik dalam kalangan pemuda maupun kalangan tua.
Yang ketiga yaitu pada umumnya segala organisasi pemuda yang timbul di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai tujuan yang sama, yaitu menegakkan negara, mempertahankan negara, dan menciptakan sesuatu masyarakat yang bahagia. Yang keempat yaitu menghindari pertikaian antara pemuda agar tidak memecah belah persatuan negara Indonesia. Berita selanjutnya yaitu pertahanan Indonesia perlu pada angkatan laut. Menurut beberapa laporan dari berbagai pangkalan, perlu adanya penyempurnaan susunan Angkatan Laut Indonesia. Ada seseorang yang bernama Darmin Jaswin dari Tegal memberikan pandangan antara lain yaitu menegaskan keyakinannya bahwa hanya dengan Angkatan Laut Indonesia yang besar dan sempurna, wilayah Indonesia dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Dalam memimpin, kalau rencananya sudah ada, maka segala yang diumumkan tidak boleh dirahasiakan. Sebenarnya dikatakan pemimpin yaitu bukan orang yang dalam hatinya merasa dirinya pemimpin, tetapi orang yang dianggap rakyat sebagai pemimpin. Bukan hanya partai politik, tetapi yang mengutamakan teknik untuk dapat mempertahankan kehormatan nusa dan bangsa Indonesia. Kemudian dengan suara terbanyak dari wakil pangkalan Angkatan Laut dalam rapat mengusulkan kepada pemerintah dan badan-badan yang berkepentingan untuk 1. Membatalkan pengangkatan pemimpin tertinggi Angkatan Laut, 2. Yaitu mengangkat pemimpin tertinggi yang baru sebagaimana mestinya, yang ketiga yaitu pada organisasi pemuda yang berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai tujuan yang sama, yakni 1. Mempertegak negara, 2. Mempertahankan negara, 3. Mempersatukan negara, 4. Menciptakan masyarakat yang bahagia.